Terima kasih Anda masih di News Pagi pemirsa. Saya akan melanjutkan News Pagi sendiri. Rekan Galuh nantinya akan melaporkan terkait pilkada langsung dari lapangan. Dan kita ke informasi lainnya dulu sementara, di mana demi lancarnya pesta demokrasi pilkada di sejumlah daerah, petugas berjuang menantang maut lewati jalan berlumpur, mendaki hingga menyusuri sungai untuk mendistribusikan logistik pilkada ke TPS. Dengan menggunakan motor trail, petugas harus menempuh jalur berlumpur menuju ke TPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka berhasil melewati lumpur, namun tak sedikit harus terjatuh dan tenggelam ke dalam lumpur bersama motor yang digunakan. Selain jalan berlumpur, bencana tanah longsor di sejumlah titik juga menjadi kendala dan ancaman para petugas pembawa logistik. Ancam gas! Kasih turun saja banyak, kasih turun banyak. Mereka pun harus berjibaku saling bantu satu dengan lainnya untuk bisa sampai ke lokasi tujuan dengan tepat waktu. Gas, gas! Di Lombok Barat, petugas mendistribusikan surat suara dan logistik lainnya menggunakan perahu kletek yang merupakan alat transportasi umum masyarakat setempat. Petugas pun harus ekstra berhati-hati, jika tidak maka kertas surat suara akan mudah tercebur ke laut. Usai menyeberangi laut, petugas juga harus melewati bukit terjal dengan jalan yang sangat curam, rusak dan bebatu. Untuk dapat ke lokasi, hanya ditempuh menggunakan sepeda motor dan tidak sedikit petugas nyaris terperosok akibat jalan licin serta menanjak ke perbukitan. Di Lombok Barat sendiri terdapat 2 kecamatan yang sulit ditempuh untuk distribusi logistik, yaitu Kecamatan Lembar, Sekotong, dan Gunung Sari. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, upaya distribusi logistik terus dilakukan petugas ke pelosok desa yang jauh dan sulit dijangkau. Salah satunya pengiriman logistik pilkada ke Dusun Pucukan dan Kali Gajah. Karena tidak bisa ditempuh dengan jalur darat, petugas harus mengirim logistik pilkada dengan menggunakan perahu. Tidak ada cuaca hujan, pendistribusian logistik pilkada ke wilayah ujung timur Sidoarjo ini berlangsung aman. Dengan menempuh perjalanan hingga 1,5 jam, petugas berhasil mengirimkan logistik pilkada ke 2 TPS yang ada di desa terpencil tersebut. Di 2 dusun terpencil tersebut ada sekitar 190 warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap pada pelaksanaan pilkada serentak 27 November esok. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 calon gubernur Jakarta nomor 2 dan juga 3 bisa dipastikan akan memberikan hak pilihnya untuk diri sendiri dalam pilkada gubernur hari ini. Namun untuk calon gubernur Jakarta nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil akan memberikan suaranya untuk kepala daerah di Jawa Barat. SD Al-Hidayah maksud kami di Jalan Rancabulan, Cembeluit di Bandung, Jawa Barat menjadi lokasi TPS 23 yang akan digunakan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak 2024 hari ini. Rencananya RK akan mencoblos ditemani istrinya Atala Praratia sekitar pukul 10 pagi nanti. Berbeda dengan 2 pasangannya di Pilkada Jakarta, RK akan mencoblos untuk Cagup-Cawagup Jawa Barat, serta Cawalkot dan calon wakil wali kota Bandung. Dan Cawagupnya yaitu Suswono, ini akan mencoblos di TPS 07, Gedung Waringin Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, sementara itu Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun ini akan menggunakan hak pilihnya di TPS 31 RT 5 RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang berada di halaman rumah warga.
Dharma dan Kun rencananya akan datang pada kloter pertama, yakni pada pukul 7.00 sampai 8.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pasangannya Kun Wardana ini mencoblos di TPS 30 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, sedangkan Cagup Jakarta nomor urut 3, yaitu Pramono Anung yang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, akan mencoblos di TPS 46 Cipete Selatan. TPS yang berada di halaman Masjid Al-Ihsan ini akan dihias dengan nuansa adat Betawi. TPS 46 Cipete Selatan berjarak 300 meter dari kediaman Pramono. Sementara cawagupnya yaitu Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Dan untuk mengetahui jelang pencoblosan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, kita terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, rekan Syahrul Adiaksa di TPS 001, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, dan rekan Alit Bagus di TPS 01, Lukluk Mengwi, Badung, Bali. Ya, kita terlebih dahulu ke rekan Indra. Ya, Indra, bagaimana persiapan pencoblosan di sana? Berapa bilik suara yang telah disiapkan dan jam berapa pencoblosan akan dilakukan? Selamat pagi Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi seluruh masyarakat Indonesia akan mengeluarkan hak pilihnya di momen pemilihan kepala daerah, gubernur maupun wakil gubernur dan juga pimpinan daerah lainnya tepat pada hari ini tanggal 27 November 2024, yang mana ini akan dibuka malam pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Bayu. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya hari pemungutan suara sendiri akan berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota, khususnya Jakarta, Bayu, yang selalu menjadi seksi, menjadi perbincangan publik siapa yang akan pantas memimpin DKI 1 Jakarta periode 5 tahun ke depan, periode 2024-2029. Terkait persiapan, Bayu, ini sudah 9 TPS di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading ini sudah 9 TPS sudah berdiri kokoh begitu. Namun bilik suara dan perlengkapan lainnya juga masih belum siap begitu, yang mana mengingat nanti panitia ini akan melengkapi perlengkapan di TPS-TPS ini pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat nanti, Bayu. Satu juga memang terkait pemilihan gubernur Jakarta ini selalu menjadi seksi, Bayu. Ada nomor urut 1 Ridwan Suswono dan nomor urut 2 ini ada Dharma Kun dan Kun Wardana, dan nomor urut 3 ada pasangan Pramono Anung dan Bang Dul begitu. Namun dapat kami informasikan juga bahwasanya di kawasan tempat saya melaporkan ini, di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading ini sudah siap, dan menariknya, Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwasanya di sini setiap pesta demokrasi di RW 12 khususnya ini menyediakan bazar untuk sekaligus menyemarakan gitu untuk Pilkada Serentak 2024 ini. Dan di sini ada sekitar 51 UMKM ini tersedia untuk masyarakat sekitar sembari menunggu antrian menuju pencoblosan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti, Bayu. Dan Bayu, dapat kami informasikan juga bahwasanya sini sudah siap 100% sudah siap, dan tinggal menunggu nanti siapa yang akan menang dalam kontestasi Pilgub khususnya Jakarta ini antara 1, 2, dan 3. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk pasang nomor 1 ini ada Ridwan Kamil, ini akan mencoblos di Bandung, sementara nomor urut 2 pasangan Dharma Kun dan Kun Wardana ini akan melakukan pencoblosan di daerah Lebak Bulus, yang mana ini Dharma Kun sendiri akan mencoblos di TPS 31, sementara Kun Wardana di 30. Sementara pasangan nomor urut 3 ini Pramono di TPS 46 Cipete Selatan, sementara Rano Karno di TPS 39 Lebak Bulus, Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya bagi Anda yang telah untuk memilih pada hari ini, pastikan Anda tidak golput untuk memilih pasangan
Gubernur Jakarta ke depannya. Sementara apalagi pemerintah menetapkan di tanggal 27 November 2024 ini sebagai libur nasional. Jadi selamat mencoblos untuk memilih pilihan Gubernur Jakarta ke depan. Bayu. Ya, setuju sekali bahwa masyarakat harus menggunakan hak suaranya dan begitu seru di titik Anda, Indra. Namun kita akan bergeser ke Makassar. Ada rekan Syahrul di sana. Rekan Syahrul, apakah di titik Anda ini sudah ada masyarakat yang datang atau masih melakukan persiapan di sana? Oke, baik Bayu. Saat ini saya sedang melaporkan langsung di TPS 001 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tampak suasana belakang saya lengang, beberapa anggota KPPS sedang bersiap untuk menyambut kedatangan para warga yang bakalan menyalurkan hak suaranya dalam kontestasi pemilu 2024. Lebih tepatnya pemilihan gubernur dan wali kota Kota Makassar. Dapat kita saksikan tema yang dibawakan dalam kontestasi pemilu di TPPS 01 ini mengambil tema budaya, di mana telah terkonfirmasi oleh Ketua KPPS Raihan mengatakan bahwasanya kami mengusung tema 4 etnis, di mana kita mengkolaborasikan 4 suku ataupun budaya yang ada di Sulawesi Selatan, yakni suku Makassar, Bugis, Toraja maupun Mandar. Oke, baik, Bayu, saya akan memperlihatkan terkait kondisi situasi di mana suasana TPPS 01 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Ya, baik, terima kasih banyak rekan Syahrul yang sudah menunjukkan kalau kita lihat di sana memang masih sepi, mungkin persiapan masih dilakukan di sana. Kita harapkan nanti masyarakat akan berbondong-bondong juga memberikan hak suaranya di sana. Terima kasih banyak rekan Syahrul, tapi kita akan beranjak lagi pemirsa dari Makassar kita menuju ke Bali. Ya, ada rekan Alit Bagus di sana. Bagaimana sedangkan di sana persiapannya, apakah sudah rampung atau seperti apa? Ya, terima kasih rekan Bayu dan selamat pagi pemirsa iNews TV. Saat ini saya berada di TPS 1 Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengui, Badung, Bali, tepatnya di Balai Banjar, Banjargede. Artinya jelang pencoblosan pilkada Pilgub Bali maupun Pilbub di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali, seluruh logistik pilkada telah didistribusikan pada 25 November 2024 yang lalu. Khusus di TPS 1 Kelurahan Lukluk Mengui, seluruh logistik mulai dari surat suara, kotak suara, selanjutnya bilik peralatan mencoblos, tinta hingga peralatan lain yang dibutuhkan untuk proses pemungutan suara hingga penghitungan suara sudah tiba di TPS 1 Kelurahan Lukluk Mengui, Badung, Bali. Tadi dengan dikawal oleh aparat keamanan dan juga Bawaslu serta Panwaslu, seluruh logistik sudah tiba di TPS 1 Kelurahan Lukluk ini sekitar pukul 5 pagi. Selanjutnya, petugas KPPS saat ini sedang mempersiapkan berbagai hal untuk memperlancar proses pencoblosan. Khusus di Kabupaten Badung, Bali, jumlah TPS reguler itu berjumlah 759, sementara TPS khusus ada 2 yang terletak di Lapas Kerobokan dan juga Lapas Perempuan di wilayah Badung, Bali. Sementara pada perhelatan Pilkada serentak kali ini,
Baik, rekan Alit Bagus, terima kasih banyak sudah melaporkan bahwa memang persiapan sudah dilakukan dan kita harapkan nantinya proses pemilihan kepala daerah baik dari Jakarta, Makassar, Bali maupun wilayah lainnya ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak rekan Indra di Jakarta Utara, kemudian ada rekan Syahrul di Makassar dan rekan Alit di Bali. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda semua. Nah pemirsa, meski demikian jelang pilkada ini ada yang mengejutkan masyarakat di pesisir selatan Padang di Sumatera Barat, di mana masyarakat dikejutkan dengan mobil berisikan penuh paket sembako. Sembako ini diduga sebagai serangan fajar jelang pencoblosan hari ini. Sementara di Deli Serdang, warga dan petugas pemilu menggeruduk rumah orang tua salah satu camat dan menemukan minyak goreng dan juga kalender bergambar salah satu paslon. Dan di Kabupaten Goa, aksi bagi-bagi uang oleh salah satu paslon ini juga membuat heboh. Beginilah suasana ketika warga Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat mencegat sebuah mobil penuh berisi paket sembako Selasa dini hari kemarin. Sempat terjadi kejar-kejaran antara warga dengan pengendara mobil yang berusaha kabur. Saat dihentikan warga dan digeledah oleh Panwascam Pilkada, mobil jenis minibus ini ternyata mengangkut ratusan paket sembako. Minibus tersebut akhirnya digelandang ke Mapolsek Koto 11 Tarusan untuk diamankan. Dari keterangan sang sopir, paket sembako berasal dari salah satu partai pengusung, salah satu paslon Bupati Pesisir Selatan untuk dibagikan kepada masyarakat sehari jelang pilkada. Pemilu kada Kabupaten Pesisir Selatan sendiri diikuti oleh dua pasangan calon. Ada apa ini? Ada apa ini? Betul. Dugaan serangan fajar jelang pilkada juga terjadi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Ratusan warga terlihat menggeruduk rumah orang tua camat Lubuk Pakam di Jalan Sudirman Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami warga menemukan adanya penimbunan sembako untuk calon 02 di rumah orang tua camat. Di rumah itu warga menemukan minyak goreng dan kalender bergambar paslon nomor urut 2. Diduga kuat minyak goreng tersebut akan digunakan untuk serangan fajar. Turut serta sejumlah petugas Panwascam Lubuk Pakam dalam penggerudukan. Sejak awal warga sudah mencurigai kalau camat Lubuk Pakam diduga merangkap tim sukses pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02. Aksi bagi-bagi uang atau dugaan politik uang untuk mendukung salah satu pasangan Cagup dan Cawagup di Goa, Sulawesi Selatan juga membuat heboh. Ironisnya, aksi bagi-bagi uang ini dilakukan secara terang-terangan. Dari video yang beredar terlihat puluhan warga yang berkerumun dan antre sambil menerima uang pecahan Rp50.000. Aksi bagi-bagi uang ini diduga dilakukan oleh tim paslon nomor urut 1 di sana. Melihat dugaan money politik yang viral ini, paslon nomor urut 2 akhirnya membuat laporan ke Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa. Dari pesisir selatan, Deli Serdang dan Kabupaten Goa, tim iNews melaporkan. Dua orang yang diduga akan melakukan serangan fajar ditangkap warga Jember, Jawa Timur. Keduanya langsung diserahkan ke Bawaslu dengan membawa temuan barang bukti 1 karung gula yang diduga akan dibagi-bagikan pada warga sebelum pencoblosan. Ya pemirsa, dua orang ini tak berkutik saat tertangkap warga di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Warga curiga lantaran sebuah mobil berhenti di depan rumah seorang warga tengah malam. Usai terjebak di jalan yang sempit, beberapa warga kemudian mendatangi mobil tersebut dan menanyakan maksud kedatangannya pada tengah malam di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Karena mendapat jawaban yang tidak memuaskan, warga kemudian meminta keduanya menunjukkan barang yang dibawanya. Warga mendapati ada 1 karung gula yang diduga akan dibagi-bagikan kepada warga untuk mendukung paslon tertentu.
Dua orang tersebut kemudian dibawa ke Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ngono Pak, sama ngomong curang-curang Pak, sama dewe. Terlapornya ada dua. Terlapornya ada dua. Itu barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang ada di sini tadi ada gula 1 karung, terus ada beberapa bukti video-video dan juga foto. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang. Turut diamankan barang bukti 1 kardus berisi uang 213 juta rupiah yang diduga akan diberikan kepada calon pemilih. Masyarakat melaporkan dugaan politik uang oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pekalongan ke Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Pelapor adalah Nur Butorik, didampingi kuasa hukum yang membawa barang bukti 1 kardus berisi uang tunai Rp230.200.000. Uang dimasukkan ke dalam amplop sebanyak 2.132 dibagi 22 pak dan berisi stiker gambar paslon nomor 1 Fadia Sukirman. Ini kami melaporkan atas dugaan pelanggaran politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Pekalongan, yang mana dalam hal ini terkait temuan dugaan money politik terhadap paslon nomor 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan M. Thohir menyebutkan laporan dugaan politik uang sudah diterima Bawaslu. Barang bukti tersebut akan dikaji untuk memenuhi syarat formil dan material. Kita masih punya waktu 2 hari untuk mengkaji ya. Kajian awal ini 2 hari waktu kita untuk kajian pemenuhan syarat formil dan material. Kemudian nanti akan kita sampaikan ke pelapor. Sebelumnya, beredar video di media sosial ada penangkapan terduga pelaku yang menyebar uang ke calon pemilih. Penangkapan oleh massa terjadi di sejumlah lokasi, bahkan hampir terjadi bentrokan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. AKP Dadang Iskandar yang menembak rekannya hingga tewas di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat dipecat dari Polri. Dadang kini ditahan dan menjalani proses hukum. Propam Polri Ya pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis dan kita akan beralih sejenak pemirsa, di mana kami akan mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama melihat aktivitas dari calon gubernur Jakarta dari nomor urut 1 yaitu Ridwan Kamil, yang mana saat ini sedang melakukan ziarah ke makam pahlawan Jayakarta. Kita melihat di pagi hari ini Ridwan Kamil mengawali harinya dengan berziarah di makam pahlawan Jayakarta pemirsa, dan melakukan beberapa hal, diantaranya menabur bunga dan juga tentunya memanjatkan sejumlah doa untuk mendiang yaitu pahlawan Jakarta, yaitu Pangeran Jayakarta. Dan juga tentunya Ridwan Kamil sedikit berkeliling untuk melihat suasana makam dari Pangeran Jayakarta sebelum nantinya Ridwan Kamil ini harus bertolak ke Jawa Barat, ke kediamannya di Bandung untuk melakukan pencoblosan untuk pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Dan juga tentunya kunjungan Ridwan Kamil ke makam Pangeran Jayakarta ini juga merupakan simbol untuk dirinya ini lebih siap lagi untuk melihat hasil dari kontestasi Pilkada Jakarta
yang juga akan dilaksanakan serentak pada hari ini. Dan tentunya hari ini Ridwan Kamil memang dijadwalkan akan menyumbangkan suaranya juga, memberikan hak suaranya. Berbeda dengan dua paslon lainnya, yaitu nomor 2 dan nomor 3, yaitu Ridwan Kamil sendiri ini terdaftar untuk memberikan hak suaranya di Bandung, Jawa Barat. Rencananya Ridwan Kamil ini akan memberikan hak suaranya di TPS 23 di Jalan Rancabulan, Ciumbelut, Kabupaten Cidadap, maksud kami Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, hari ini. Di mana lokasi TPS yang akan digunakan yaitu nantinya akan ada di SD Al Hidayah yang berada tidak jauh dari kediamannya. Dan rencananya nanti Ridwan Kamil juga akan didampingi oleh istrinya. Dan kita dengarkan sesama seperti apa statement dari Ridwan Kamil dari ziarahnya ke makam Pangeran Jayakarta berikut ini, pemirsa. Di rumah jam berapa ya? Geng Depok. Nginep. Dah. Bagaimana Kang Emil sana kebatinan Kang Emil hari ini? Iya, dalam sebuah ikhtiar manusia itu ada konsep yang namanya tawakal gitu ya. Tawakal itu terbagi dua, setengahnya ikhtiar, setengahnya doa gitu. Jadi dalam proses berkampanye ini secara keyakinan saya melakukan ketawakalan. Ikhtiarnya sudah, kalau ikhtiar sudah berarti tinggal sisanya yaitu berdoa berserah diri. Nah ini di fase berdoa berserah diri. Dan selalu berbaik sangka bahwa apapun nanti takdirnya itu yang terbaik. Buat diri saya, buat keluarga, buat warga Jakarta, buat Indonesia gitu. Jadi sayanya sangat tenang, sangat berserah diri. Karena tujuan kita berkontestasi juga kan sebenarnya satu niatnya ibadah, dua mencari kebaikan dari jabatan itu. Ibu saya menasehati yang dikejar itu bukan judul jabatannya, tapi kebaikan-kebaikan di balik jabatan itu. Kalau itu tidak didapatkan, banyak panggung-panggung kebaikan yang bisa kita cari. Karena tugas manusia kan jadi orang baik, kira-kira begitu ya. Nah, kenapa sholat subuh di sini? Karena memang selama kampanye juga kita banyak melakukan kegiatan subuh juga, ya. Cuman nggak masuk ke media mungkin, menyapa warga dan lain sebagainya. Kebetulan di titik ini masjidnya sangat istimewa karena bersejarah, ya. Ada makam Pangeran Jayakarta yang kita tahu menaklukkan Sunda Kelapa dulu dengan sebuah semangat perjuangan. Jadi semangat itu yang mungkin menguatkan secara kebatinan. Dan saya hanya menghaturkan selamat memilih kepada warga Jakarta, pilih sesuai keyakinan dan nurani masing-masing. Kami dari saya pribadi siap menerima apapun nanti hasil dari proses yang berlangsung cukup istimewa ini. Tapi kan melihat hasil survei dan selama ini kampanye hingga hari ini optimistis akan menang satu putaran nggak? Kalau optimis itu adalah sifat saya. Jadi sifat optimis itu sampai detik akhir feelingnya sih begitu ya. Tapi kan kita tidak bisa mendahului. Tapi perasaan itu ada. Cuman ini nasihat buat semuanya, kalau masuk ke kontestasi harus siap menang, harus siap tidak menang juga. Ya, dua posisi itu batin harus persiapkan. Tapi udah komunikasi sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo lagi belum? Enggak, cukup kemarin aja. Kemarin juga Pak Prabowo
surat jauh-jauh hari sudah disampaikan tapi baru muncul kemarin. Alhamdulillah. Mungkin nanti aja setelah quick count ya. Quick count biasanya kan jam 3-an mungkin ya, jam 1. Setelah tutup TPS kan jam 1 baru. Quick count itu cenderung akurat ya, walaupun tetap hasil formalnya kan nunggu KPU. 2 kali pilkada saya mendapati memang mendekati akurat. Berarti habis dari TPS langsung ke posko pemenangan atau nanti bertemu dengan tokoh-tokoh lagi? Enggak, nanti menyesuaikan aja. Habis ini akan sarapan Bang Emil? Ya karena saya, kenapa Pak Bahlil? Karena saya kan berangkat dari Partai Golkar ya, jadi menurut adabnya kira-kira begitu, yang di hari politik ini tentu partai pengusung saya, Partai Golkar yang menjadi atensi dari kegiatan. Jadi saya nanti mengantar Pak Bahlil mencoblos di TPS rumah beliau. Baru kemudian ke Bandung berarti? Ya, baru kemudian menunaikan hak kewajiban saya di. Kan dulu juga Pak Jokowi sama. Pak Jokowi pada saat 2012 tidak mencoblos di Jakarta karena teknis. Saya juga sama karena teknis. Waktunya terlalu pendek ya, dan belum punya domisili juga, sehingga tapi tidak jadi masalah saya kira. Oke, terima kasih. Sukses Kang. Teman dari Aimi. Nah ini semua di mana? Boleh di sini aja Kang Emil. Ya. Nanti pertanyaannya mungkin sama. Kang Emil saya camar yang waktu ke makam Eril di Jakarta Jawa Barat. Oh iya. Pemirsa, diduga karena saling ejek terkait dukungan paslon dalam pilkada, 2 kelompok ormas bentrok di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Anyus Pagi.